Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Brilian Syabani. Saya dari jurusan Ilmu Pemerintahan dengan NIM 6670240143. Oke, jadi kali ini kita akan membahas mengenai analisis hukum tata pemerintahan, hukum tata negara, dan hubungan antara hukum tata pemerintahan, hukum tata negara, dan ilmu pemerintahan. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai hubungan antara hukum publik dan hukum private dengan hukum tata pemerintahan. Lalu yang ketiga, kita akan membahas mengenai sejarah singkat dari hukum tata pemerintahan dan memberikan contoh aturan dalam hukum tata pemerintahan tersebut. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai analisis hukum tata pemerintahan dan hukum tata negara. Hukum tata pemerintahan ialah cabang hukum yang lebih spesifik mengatur tentang pelaksanaan kekuasaan pemerintahan, termasuk kebijakan, administrasi, dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Ini mencakup aspek administratif, seperti peraturan-peraturan yang mengatur penyelenggaraan pemerintah. Hukum tata pemerintahan di sisi lain menangani administrasi pemerintahan, prosedur dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat, serta perlindungan hak dan individu. Lalu, hukum tata negara. Hukum tata negara ialah cabang hukum yang mengatur tentang organisasi dan struktur negara, lembaga-lembaga negara, serta hubungan antara negara dan warga negara. Hukum ini mencakup konstitusi, prinsip-prinsip dasar pemerintahan, dan hak-hak asasi manusia. Hukum tata negara mengatur struktur dan fungsi lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara, berfokus pada konstitusi. Lalu, apa itu hubungan antara hukum tata pemerintahan dan hukum tata negara? Ada 3 hubungan di antara keduanya. Yang pertama, sebagai landasan hukum. Hukum tata negara memberikan kerangka dasar yang mendasari hukum tata pemerintahan. Prinsip-prinsip hukum tata negara yaitu mengatur legitimasi tindakan pemerintah. Lalu yang kedua, sebagai pelaksanaan. Hukum tata pemerintahan berfungsi sebagai pelaksanaan dari norma-norma yang ditetapkan oleh hukum tata negara. Tanpa hukum tata pemerintahan, prinsip-prinsip konstitusi sulit untuk diterapkan secara efektif. Lalu yang ketiga, sebagai pengawasan. Kedua bidang ini saling melengkapi dalam hal pengawasan. Hukum tata negara menetapkan dasar bagi pengawasan terhadap lembaga-lembaga negara. Sedangkan hukum tata pemerintahan menyediakan mekanisme bagi masyarakat untuk menuntut tanggung jawab pemerintah atas tindakan yang merugikan. Lalu apa sih hubungan dengan ilmu pemerintahan? Hubungannya dengan ilmu pemerintahan ialah karena ilmu pemerintahan mempelajari teori dan praktek dari pemerintahan, berhubungan dengan hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan dalam konteks analisis kebijakan dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Lalu yang kedua, saya akan membahas mengenai analisis hubungan antara hukum publik, hukum private dengan hukum tata pemerintahan. Hukum publik ialah kerangka yang mengatur hubungan antara individu dan negara, serta antar lembaga negara. Hukum publik mencakup hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administrasi. Dalam konteks ini, negara bertindak sebagai pengatur dan penegak hukum untuk melindungi kepentingan umum. Lalu, hukum private. Hukum private ialah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas swasta tanpa campur tangan langsung dari negara, kecuali dalam hal penegakan hukum. Ia berfokus pada kepentingan individu dan mencakup hukum perdata, hukum keluarga, dan hukum kontrak. Dalam hal ini, negara berfungsi lebih sebagai mediator atau pengatur melalui hukum yang berlaku. Lalu apa sih hukum tata pemerintahan? Hukum tata pemerintahan merupakan bagian dari hukum publik dan hukum private, mengatur tentang administrasi pemerintahan dan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Hukum ini mencakup peraturan tentang cara pemerintah menjalankan fungsinya dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Hubungan di antara ketiganya ialah yang pertama, sebagai interaksi dan keterkaitan.
Hukum tata pemerintahan sebagai subkategori hukum publik memiliki hubungan erat dengan hukum publik secara umum karena keduanya berfokus pada aspek kepentingan umum. Lalu hukum private dapat berinteraksi dengan hukum publik ketika individu atau entitas swasta melibatkan otoritas publik dalam hal sengketa yang membutuhkan keputusan pengadilan. Lalu yang kedua sebagai perlindungan dan penegakan. Mengapa? Karena hukum publik berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan, termasuk dalam hal perlindungan hak-hak individu yang diatur dalam hukum private. Hukum tata pemerintahan memastikan bahwa tindakan pemerintah tidak melanggar hak-hak individu yang dilindungi oleh hukum private. Lalu yang ketiga hubungannya adalah sebagai sanksi dan prosedur. Mengapa? Karena sanksi dalam hukum publik seperti hukum pidana ditujukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Sementara hukum private biasanya melibatkan ganti rugi atau pemulihan bagi individu yang dirugikan. Hukum tata pemerintahan mengatur prosedur administratif dan perlakuan terhadap warga negara oleh pemerintah, menjaga agar tindakan administratif tidak melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Jadi secara keseluruhan, hubungan antara hukum publik, hukum private, dan hukum tata pemerintahan mencerminkan interaksi kompleks antara aturan pemerintah dan perlindungan hak-hak individu yang memastikan bahwa tindakan pemerintah tetap berada dalam koridor keadilan dan hak-hak asasi manusia. Lalu di sini yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat hukum tata pemerintahan. Hukum tata pemerintahan memiliki akar yang dalam sejarah perkembangan sistem pemerintahan dan hukum. Pada dasarnya, hukum ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan untuk mengatur interaksi antara lembaga pemerintah dan masyarakat. Sejarahnya dapat ditelusuri sejak zaman Yunani kuno dan Romawi, di mana prinsip-prinsip pemerintah dan hak-hak individu mulai diperkenalkan. Di Indonesia, hukum tata pemerintahan mulai berkembang setelah kemerdekaan pada tahun 1945. Konstitusi Republik Indonesia menjadi landasan hukum yang mengatur struktur-struktur pemerintahan dan hak-hak warga negara. Setelah itu, berbagai peraturan perundang-undangan disusun untuk memperjelas dan mengatur tindakan pemerintah. Pada era reformasi, hukum tata pemerintahan semakin mendapat perhatian, terutama dalam konteks akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, misalnya, merupakan salah satu aturan penting yang mengatur prosedur, norma, dan administrasi pemerintahan. Lalu di sini ada contoh aturan dalam hukum tata pemerintahan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yaitu undang-undang ini mengatur tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik, termasuk prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat. Lalu yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Aturan ini mengatur pembentukan, perorganisasian, dan pengelolaan perangkat daerah dalam konteks otonomi daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah. Lalu yang ketiga ada Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Yang peraturan ini mengatur tata cara penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan nasional yang berkaitan dengan kebijakan publik dan program-program pemerintah. Sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.